khusus SPT Tahun Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan tahun 2023. Daftar penyusutan amortisasi fiskal pertama yang harus diisi adalah NPWP dan nama wajib pajak. NPWP 01234876588800. Nama wajib pajak PT AIUEO. Pada pengisian lampiran khusus SPT Tahun Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan tahun 2023, kita perlu tabel bantuan data pajak, yaitu pada tabel penyusutan aset atau harta berwujud dan perhitungan nilai residu tahun 2023. Selanjutnya, kelompok atau jenis harta. Kelompok 1, komputer, bulan atau tahun. Perolehan sesuai data pajak 1 Januari 2021, harga peroleh 800 juta. Nilai sisa buku fiskal 200 juta. Metode atau penyusutan amortisasi komersial garis lurus fiskal, garis lurus penyusutan amortisasi fiskal tahun ini 200 juta. Kelompok 2, kendaraan bulan atau tahun. Peroleh sesuai data pajak 31 Desember 2021. Harga peroleh 500 juta. Nilai sisa buku fiskal awal tahun 375 juta rupiah. Metode penyusutan atau amortisasi komersial garis lurus fiskal garis penyusutan atau amortisasi fiskal tahun ini 62.500.000 rupiah. Kelompok bangun permanen 31 Desember 2021. Harga peroleh 700 juta. Nilai sisa buku fiskal awal tahun 30 juta. Metode penyusutan atau amortisasi garis lurus komersial garis lurus fiskal penyusutan atau amortisasi fiskal tahun ini 5 juta rupiah. Jumlah penyusutan fiskal 297.500.000 rupiah. Jumlah penyusutan fiskal 297.500.000 rupiah. Jumlah penyusutan komersial 2.500.000 rupiah. Selisih penyusutan 96 juta. Selanjutnya kita mengisi lampiran 8A, yaitu lampiran khusus SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Lampiran ini yang berisikan tentang transkrip nilai atau nominal elemen-elemen dari laporan keuangan perusahaan dagang. Kode formulir yang mengandung huruf A tersebut adalah kode formulir bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang rupiah. Di dalam lembar lampiran khusus 8A SPT 1771 terbagi menjadi 3 elemen, yaitu elemen neraca komersial, elemen laporan laba rugi, yaitu elemen neraca komersial, elemen laporan laba rugi komersial, dan elemen transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai PSAK nomor 7. Pertama-tama kita mengisi bagian yang paling atas dulu, yaitu mengisi NPWP, nama wajib pajak, serta menuliskan tahun pajaknya. Tahun pajaknya kita isi 2023, NPWP 01234 876 5888 0000. Nama wajib pajak PT AIUEO. Setelah itu kita mengisi elemen pertama dalam lampiran khusus 8A SPT 1771, yaitu elemen neraca. Elemen neraca terdiri dari 2 sisi. Ada sisi aktiva dan sisi pasifa. Dari sisi aktiva, pada kolom 1 nominal cash dan setara cash sebesar 5.699.486.560 rupiah. Total nominal dari saldo cash dan saldo bank sesuai data laporan posisi keuangan pada PT AIUEO tahun 2023 pada kolom 2 investasi sementara. Tidak ada pada kolom ketiga view utang usaha pihak ketiga sebesar 845 miliar rupiah. Sesuai data laporan posisi keuangan PT AIUEO tahun 2023 pada kolom 4 sampai 7, tidak ada pada kolom 8. Nominal persediaan 1.500.000 juta. Sesuai data laporan posisi keuangan PT AIUEO pada tahun 2023. Pada kolom 9 sampai 12 tidak ada pada kolom 13. Nominal tanah dan bangunan sebesar 700 miliar. Sesuai data laporan posisi keuangan PT AIUEO tahun 2023 pada kolom 14, nominal aktiva tetap lainnya sebesar 1.300.000 juta, yaitu pada komputer ditambah kendaraan. Pada kolom ke-15, nominal dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 795 miliar.
sesuai data laporan posisi keuangan PT AWO tahun 2023 pada kolom 16 sampai 20. Tidak ada kemudian setelah akun-akun terisi oleh nominal-nominal, maka tahap terakhir yaitu menjumlahkan seluruh nominal dari setiap akun nominal jumlah aktiva sebesar 9.249.486.560 rupiah. Dari sisi pasifa, pada kolom pertama nominal hutang usaha sebesar 250 miliar sesuai data laporan posisi keuangan PT AWO tahun 2023. Pada kolom kedua dan ketiga tidak ada nominal hutang pajak sebesar 280.413.440.000 rupiah. Adalah hutang pasal PPh 25 ditambah hutang pasal PPh 29 sesuai data laporan posisi keuangan PT AWO tahun 2023. Pada kolom kelima sampai 15 tidak ada pada kolom ke-16. Nominal modal saham sebesar 3 miliar sesuai data laporan posisi keuangan PT AWO tahun 2023. Pada kolom ke-17 tidak ada pada kolom ke-18. Nominal laba di tahun sebelumnya sebesar 1.989.486.560 rupiah sesuai data laporan posisi keuangan PT AWO tahun 2023. Pada kolom ke-19, nominal laba di tahun berjalan 3.759.486.560 rupiah sesuai data laporan posisi keuangan PT AWO tahun 2023. Nominal jumlah pasifa sebesar 9.249.486.560 rupiah. Selanjutnya mengisi bagian elemen kedua yaitu elemen laba rugi. Setiap saldo akun pada laporan laba rugi dalam laporan keuangan berdasarkan data yang sudah dibuat harus dipindahkan dengan tepat ke akun laporan laba rugi dalam transkrip kutipan. Kemudian untuk pengisian akun neraca dalam transkrip kutipan sesuai dengan akun yang ada dalam laporan keuangan. Pada kolom pertama penjualan bersih 11.500.000.000 sesuai dengan laporan posisi keuangan PT AWO tahun 2023. Pada kolom kedua pembelian 3.100.000.000. Pada kolom ketiga saldo barang dagang awal 2.400.000.000. Pada kolom keempat saldo barang dagang akhir 1.500.000.000. Pada kolom kelima harga pokok penjualan, kolom kedua tambah kolom ketiga dikurang kolom keempat hasilnya 4 miliar. Pada kolom ke-6, laba kotor kolom 1 dikurang kolom 5 hasilnya 7.500.000.000. Pada kolom ke-7 beban penjualannya tidak ada. Pada kolom ke-8 beban umum dan administrasi 2.875.000.000. Pada kolom ke-9 laba usaha kolom ke-6 dikurang kolom 7 dikurang kolom 8 hasilnya 4.625.000.000. Pada kolom ke-10 penghasilan beban lainnya tidak ada pada kolom ke-11. Bagian laba rugi perusahaan asosiasi tidak ada pada kolom ke-12. Laba rugi sebelum pajak penghasilan kolom 9 ditambah kolom 10 ditambah kolom 11 hasilnya 4.625.000.000. Pada kolom ke-13 beban pajak penghasilan tidak ada pada kolom ke-14. Laba rugi dari aktivasi normal kolom ke-12 dikurang kolom ke-13 hasilnya 4.625.000.000. Pada kolom ke-15 pos luar biasa tidak ada pada kolom ke-16 laba rugi. Sebelum hak minoritas kolom ke-14 ditambah kolom 15 hasilnya 4.625.000.000. Pada kolom 17 hak minoritas atas laba rugi bersih anak perusahaan tidak ada pada kolom ke-18 laba bersih. Kolom ke-16 dikurang kolom 17 hasilnya 4.625.000.000. Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan dikarenakan data perpajakan yang telah dibuat oleh kelompok satu tidak terdapat hubungan mengenai isi elemen tersebut, maka untuk bagian ini dikosongkan atau tidak diisi. Selanjutnya kita akan mulai untuk mengisi SPT 1771 pada lampiran 6. Lampiran ini berisi mengenai perusahaan afiliasi. Terdapat 3 bagian dalam lampiran 6 yang dimulai dari bagian A, B, dan C.
Ketiga bagian ini diisi dengan angka saldo akhir tahun berdasarkan transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan komersial yang dilampirkan pada SPT tahunan. Untuk bagian identitas yang terdiri dari NPWP, nama wajib pajak, serta periode pembekuan diisi dari data identitas perusahaan yang ditampilkan di awal pada bagian A, yang merupakan penyertaan modal yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memenuhi kriteria hubungan istimewa, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian pada bagian B dan C, utang atau piutang yang dicantumkan adalah utang atau piutang dari atau kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik langsung maupun tidak langsung, dikarenakan data yang disajikan dalam studi kasus ini tidak terdapat hubungan atau perhitungan mengenai perusahaan afiliasi, maka untuk laporan 6 ini akan kami kosongkan atau tidak diisi. Lampiran berikutnya adalah lampiran 5. Lampiran ini berisi mengenai daftar pemegang saham atau pemilik modal, beserta jumlah dividen yang dibagikan dan daftar susunan pengurus dan komisaris. Pada lampiran 5 ini terdapat dua bagian yang perlu diisi, yakni bagian A dan B yang diisi berdasarkan data mengenai daftar saham dan jumlah saham yang telah disajikan di awal. Nah, ini merupakan data bagian E yang akan kita gunakan untuk mengisi lampiran 5. Untuk bagian identitas yang terdiri dari NPWP, nama wajib pajak, serta periode pembukuan diisi dari data identitas perusahaan yang ditampilkan. Di bagian awal, pada bagian A mengenai daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan, tabel ini terdiri dari beberapa kolom, yakni kolom 1 yang diisi dengan nomor urut, kolom 2, nama yang diisi dengan nama pemegang saham atau pemilik modal. Pada data perpajakan yang kami miliki, terdapat dua pemilik saham, yaitu Fadil Budiono dan Eka Sakti, maka nama kedua pemilik saham tersebut dituliskan secara terpisah. Pada kolom 3 yaitu alamat, diisi dengan alamat lengkap pemegang saham atau pemilik modal sesuai data pajak yang telah dibuat. Lalu pada kolom 4 terdapat jumlah disetor bagian rupiah, diisi dengan jumlah modal yang disetor sesuai data pajak yang telah dibuat. Kemudian ada kolom 6 yaitu jumlah disetor bagian persen, diisi dengan persentase kepemilikan saham yang sudah ditentukan jumlah saham yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu pada kolom 7 yang dividen, diisi dengan jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham jika ada. Nah, yang terakhir yaitu jangan lupa untuk menjumlah di penghujung tabel A, yang dimana terdapat baris A untuk menjumlah modal atau saham dividen beserta presentasenya. Setelah kita mengisi bagian A, selanjutnya adalah pengisian bagian B. Mengenai daftar susunan pengurus dan komisaris pada tabel ini, terdapat beberapa kolom, yaitu kolom 1 diisi dengan nomor urut, kolom 2 yaitu diisi dengan nama pemegang saham atau pemilik modal. Pada data perpajakan yang telah kami miliki juga terdapat dua pemilik saham, yaitu Fadil Budono dan Eka Sakti. Lalu yang kolom 3 alamat diisi dengan alamat lengkap pemegang saham atau pemilik modal sesuai data pajak yang telah dibuat. Lalu pada kolom 4 terdapat NPWP yang diisi dengan NPWP pemegang saham atau pemilik modal. Dan yang terakhir adalah kolom 5 yaitu jabatan. Diisi mengenai jabatan masing-masing pemilik saham. Jika bagian B sudah diselesaikan, maka lampiran 5 pada SPT 1771 ini sudah selesai. Untuk wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh final berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, wajib pajak harus menunjukkan rincian jumlah penghasilan dan pembayaran PPh final per masa pajak dari usaha tersebut. Dikarenakan data perpajakan yang telah dibuat oleh kelompok kami tidak terdapat hubungan atau perhitungan mengenai perhitungan tersebut, maka untuk bagian ini dikosongkan atau tidak diisi. Penghasilan wajib pajak badan di bagian atas diisi NPWP dari pajak yaitu PT AO, nama pemungut atau pemotong pajak,
diisi nama data pembayaran pajak, yaitu yang pertama data PPh pasal 22, nama pemungut pajak yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, NPWP yaitu 03764543211100. Objek PPh pasal 22-nya adalah 300 juta. PPh pasal 22-nya adalah 30 juta. Tanggal setor adalah 5 April 2023. Yang kedua, data PPh pasal 22(3). Yang kedua, data PPh pasal 22. Nama pemungut pajaknya yaitu PTH People. NPWP-nya adalah 191234567123000. Objek PPh pasal 23-nya adalah 250 juta. TPH pasal 23-nya adalah 5 juta. Tanggal setor adalah 10 Agustus 2023. Nama pemungut atau pemotong pajak diisi nama dari data pembayaran pajak yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Lalu diisi juga NPWP dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan juga PTH People. Lalu diisi juga NPWP dari PTH People Object. Pemotongan atau pemungutan jenis penghasilan atau transaksi di baris pertama yaitu Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Diisi PPh 22 dengan nominal 300 juta dan pajak penghasilan yang dipotong adalah 30 juta. 30 juta adalah 10% dari 300 juta. Jenis penghasilan atau transaksi di baris kedua yaitu PTH People diisi PPh pasal 23 dengan nominal 250 juta dan pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut adalah 5 juta. Pengisian SPT tahunan pajak, penghasilan wajib pajak, badan lampiran 2. Bisa dilihat pada tabel rekonsiliasi fiskal pada slide sebelumnya. Dimulai dari kolom HPP atau harga pokok penjualan. Diketahui bahwa persediaan barang dagang awalnya sebesar 2.400.000.000 juta. Pembelian barang dagangnya sebesar 3.100.000.000 juta. Persediaan barang dagang akhir sebesar 1.500.000.000 juta. Lalu pada kolom jumlah paling bawah terdapat keterangan bahwa penjumlahan dari tabel 1 sampai tabel ke-12 yaitu 5.500.000.000 rupiah. Dikurangi dengan tabel ke-13 yaitu 1.500.000.000 juta yang kemudian menghasilkan nilai HPP atau harga pokok. Penjualannya itu sebesar 4 miliar. Lalu selanjutnya pada kolom rekonsiliasi fiskal pada bagian biaya-biaya diketahui bahwa biaya gajinya itu sebesar 900 juta. Biaya transportasi atau pada tabel rekonsiliasi fiskal ditulis biaya pemeliharaan kendaraan yaitu sebesar 30 juta. Lalu biaya penyusutan dan amortisasi atau pada tabel rekonsiliasi fiskal yang ditulis pada biaya penyusutan sebesar 201.500.000. Lalu biaya lain-lainnya sebesar 12.500.000. Berdasarkan keterangan penjumlahan dari tabel 1 sampai tabel ke-12 yaitu 1.114 juta. Lalu dikurangi dengan tabel ke-13 karena ke-13-nya kosong atau tidak ada nominalnya. Maka hasilnya tetap 1.114 juta. Lalu pada kolom jumlah terdapat keterangan
bahwa kolom ketiga yaitu harga pokok penjualan, kolom keempat yaitu biaya usaha lainnya, dan kolom kelima yaitu biaya dari luar usaha. Itu dijumlahkan, dari penjumlahan ini menghasilkan nilai sebesar 5.114.000.000 rupiah. Pengisian SPT 1771 lampiran 1 SPT tahunan pajak pengisian wajib pajak. Badan pertama bisa diisi dari bagian identitas. Bisa dilihat dari data wajib pajak yang tertera bahwa NPWP-nya adalah 01234876588800 dan nama wajib pajaknya yaitu PT AIUEO. Lalu periode pembukuannya adalah 0123 sampai 1223. Pada bagian 1 penghasilan neto komersial dalam negeri bisa dilihat pada slide sebelumnya bahwa penjumlahan bersih netonya adalah 11.500.000.000. Penjualan bersih neto ini bisa diisi di bagian peredaran usaha. Lalu bagian 1B berdasarkan tabel rekonsiliasi tertera bahwa HPP atau harga pokok penjualannya sebesar 4 miliar yang didapat dari hasil perhitungan persediaan barang dagang awal ditambah pembelian barang dagang lalu dikurang dengan persediaan barang dagang akhir yang menghasilkan nilai 4 miliar. Lalu bagian 1C itu biaya usaha lainnya. Bisa dilihat berdasarkan total biaya pada tabel rekonsiliasi yaitu sebesar 2.875.000.000. Pada bagian 1D penghasilan neto dari usaha yang dapat dari bagian 1A dikurangi 1B dikurangi 1C yaitu sebesar 4.625.000.000. Pada bagian 1H menjumlahkan bagian 1D yaitu sebesar 4 miliar. Pada bagian 1H menjumlahkan bagian 1D yaitu sebesar 4.625.000.000 dengan 1G karena bagian 1G tidak ada hasilnya tetap 44.625.000.000. Untuk bagian 2 penghasilan neto komersial luar negeri itu bisa dikosongkan saja karena tidak ada nominalnya. Lalu pada bagian 3 jumlah penghasilan neto komersial didapat dari bagian 1H sebesar 4.625.000.000 ditambah dengan bagian kedua karena bagian 2 tidak ada nominalnya maka nilainya tetap sama yaitu 4.625.000.000. Selanjutnya bagian 5 penyesuaian fiskal positif karena bagian 5A sampai 5D itu tidak ada dan tidak ada bisa di skip saja dan dilanjutkan ke bagian 5E. Lalu pada bagian 5E yaitu harta yang dihibahkan bantuan atau sumbangan bisa dilihat pada tabel rekonsiliasi fiskal. Pada bagian biaya-biaya tertera biayanya senilai 80 juta. Lalu pada bagian 5F penghasilan juga dilihat dari biaya-biaya tabel rekonsiliasi fiskal yaitu biaya PPh 21 ditanggung perusahaan senilai 165 juta. Bagian 5H untuk sanksi administrasi bisa dilihat juga pada tabel rekonsiliasi fiskal yang disebut biaya denda pajak yaitu senilai 26 juta. Pada bagian 5L penyusutan fiskal positif lainnya sebesar 69 juta yang didapat dari biaya-biaya yang belum dimasukkan sebelumnya. Pada keterangan koreksi fiskal positif tabel rekonsiliasi fiskal biaya-biaya yang belum dimasukkan
itu ada biaya pemeliharaan kendaraan sebesar 4 juta, biaya kerugian piutang sebesar 50 juta, biaya jamuan makan sebesar 2.500.000 dan biaya-biaya lainnya sebesar 12.500.000 rupiah. Kemudian ditotal dan menghasilkan nilai 69 juta yang dicatat sebagai penyusutan fiskal positif lainnya. Nah, lalu pada bagian 5M menjumlahkan bagian 5A sampai 5L dan kemudian dari total penjumlahan menghasilkan nilai 340 juta. Selanjutnya pada bagian 6 penyesuaian fiskal negatif. Pada bagian 6A selisih penyusutan komersial di bawah. Penyusutan fiskal sebesar 96 juta yang didapat dari lampiran khusus 1A, dan pada lampiran khusus 1A ini dijelaskan bahwa selisih penyusutan itu dipindahkan ke formulir 1771 lampiran 1 angka 5 huruf L, lalu angka 6 huruf A bisa juga didapat dari tabel penyusutan pada slide sebelumnya dengan keterangan selisih penyusutan dengan total selisih penyusutan sebesar 96 juta. Lalu selanjutnya bagian 6E yaitu menjumlahkan 6A sampai 6D karena di sini hanya ada nominal bagian 6E. Jadi selisih penyusutan komersial bahwa penyusutan fiskal yaitu sebesar 96 juta. Maka jumlah tetap 96 juta pada bagian 7 fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto bisa diisi tahun ke-7A dan untuk nominalnya tidak ada. Maka lanjut ke bagian 8 yaitu penghasilan neto fiskal yang dapat dari perhitungan bagian 3 dikurang bagian 4 ditambah bagian 5M dibagi 6E dikurang 7B yaitu didapat nilai sebesar 4.869 juta. 1771 lampiran induk. Pertama-tama kita akan mengisi bagian identitas yang terdiri dari tahun pajak. Nah, tahun pajak itu berdasarkan data perpajakan yang akan kita hitung, yaitu pada tahun 2023. Maka kita akan mengisinya tahun 2023. Kemudian terdapat kolom identitas yang terdiri dari NPWP, nama wajib pajak, jenis usaha, nomor telepon, nomor fax, periode pembukuan, serta negara domisili kantor pusat atau kursus BUET. Untuk NPWP, nama wajib pajak, jenis usaha, nomor telepon, nomor fax, periode pembukuan itu diisi berdasarkan data perpajakan atau data perusahaan yang sudah kita buat. Dan kemudian untuk kolom atau bagian negara domisili kantor pusat atau khususnya BUET kita lewatin saja karena perusahaan kita bukan merupakan badan usaha tetap sehingga kita tidak perlu mengisinya. Kemudian di bagian bawah kolom identitas itu terdapat identitas mengenai akuntan publik atau konsultan pajak. Dikarenakan kita tidak menggunakan konsultan pajak, maka tidak perlu diisi. Jadi kita lewatin saja. Selanjutnya kita akan mengisi bagian A mengenai penghasilan, B mengenai PPh terutang. Di bagian A sendiri itu tidak terdapat 3 kolom yang terdiri dari pertama penghasilan neto fiskal. Nah, untuk penghasilan neto fiskal ini diisi nominalnya dari formulir 1771 bagian 1 atau lampiran 1 nomor 8 kolom 3. Kita tinggal salin kemudian kita pindahkan di kolom 1 ini. Kemudian yang kedua yaitu mengenai komposisi kerugian fiskal. Untuk komposisi kerugian fiskal
ini kita dapat isi berdasarkan nominal dari lampiran kursus 2A. Jumlah kolom 8 dikarenakan kita tidak mengisi lampiran kursus 2A, maka kita lewati saja. Dan untuk yang dari hasil pengurangan penghasilan neto fiskal dikurang dengan kompensasi kerugian fiskal sehingga menghasilkan nilai 4.869 juta yang kita tulis atau isi pada kolom yang ketiga. Kemudian kita masuk ke bagian B mengenai PPh terutang. Di PPh terutang ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama yang nomor 4 mengenai PPh terutang. Nah, di sini kita disuruh memilih salah satu kolom yang sesuai dengan kriteria wajib pajak. Yang bagian A yaitu tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf D dikali angka 3. Kemudian tarif PPh pasal 17 ayat 2B dikali angka 3. Dan yang terakhir yaitu yang C, tarif PPh 31E ayat 1. Dikarenakan data perusahaan kita dan data perhitungan perpajakan kita menggunakan tarif PPh pasal 31E, maka yang akan kita silang atau kita isi kolom X itu bagian C. Sehingga untuk nominalnya itu didapat dari perhitungan PPh badan terutang di makalah bagian C berdasarkan data perhitungan perpajakan senilai 865.513.440 rupiah. Kemudian di nomor kelima yaitu mengenai pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri. Ini kita lewatin saja karena data atau perhitungan kita tidak terdapat pengembalian atau pengurangannya. Kredit perpajakan luar negeri selanjutnya yaitu yang nomor 6 mengenai jumlah PPh yang terutang. Nah, untuk nominal ini didapat dari penjumlahan nomor 4 dan 5 yaitu PPh terutang ditambah dengan pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri sehingga menghasilkan nominal 865.513.440 rupiah pada kolom 6. Kemudian kita akan mengisi bagian C mengenai kredit pajak dan bagian D mengenai PPh kurang atau lebih bayar. Nah, untuk bagian C sendiri itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu nomor 7 mengenai PPh ditanggung pemerintah atau proyek bantuan luar negeri. Untuk bagian ini kita lewatin saja karena tidak terdapat perhitungan mengenai PPh ditanggung pemerintah. Kemudian yang nomor 8 itu terbagi menjadi 3 bagian yaitu A mengenai kredit pajak dalam negeri yang diisi berdasarkan dari formulir 1771 bagian 3 atau lampiran 3 jumlah kolom 6. Nah, di sini kita terdapat perhitungan mengenai kredit pajak luar negeri yang diisi berdasarkan lampiran khusus 7A jumlah kolom ke-8 yang C yaitu jumlah dari kredit pajak dalam negeri yang 0 maka jumlahnya sebesar 35 juta. Kemudian untuk yang nomor 9 itu kita memilih antara A atau B dan memberikan tanda silang kepada salah satu pilihannya karena perhitungan data perpajakan kita itu PPh yang harus dibayar sendiri, maka kita akan memberikan tanda silang atau huruf X pada kolom yang A. Kemudian untuk nominal nomor 9 ini
didapat dari perhitungan nomor 6 dikurang nomor 7 dikurang dengan nomor 8C yaitu yang nomor 6 nominalnya itu sebesar 830.530.440 rupiah dikurang dengan nomor 7 yang menghasilkan nilai 0 atau kosong, dan yang dikurang juga dengan nomor 8C yaitu nominalnya sebesar 35 juta, maka menghasilkan nilai sebesar 830.513.440 rupiah. Kita tulis di kolom nomor 9. Kemudian di nomor 10 itu mengenai PPh yang dibayar sendiri. Nah, PPh ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu PPh pasal 25. PPh pasal 25 bulanan itu kita dapat dari bagian D perhitungan PPh badan kurang atau lebih bayar yang terdapat di makalah atau data perhitungan perpajakan kita. Kemudian untuk 10 yang B itu mengenai SPT PPh pasal 25 atau hanya pokok pajak, sehingga untuk bagian 10B kita lewati saja, dan untuk bagian 10C yaitu hasil penjumlahan dari 10A ditambah 10B itu nominalnya sebesar 600 juta ditambah 0 sehingga menghasilkan 600 juta. Jika kita tulis di kolom 10C, kemudian D yaitu mengenai PPh kurang atau lebih bayar terbagi menjadi 3. Nomor yaitu yang nomor 11 terdapat pemilihan antara A dan B yang berisi PPh yang kurang dibayar atau PPh pasal 29, dan yang B yaitu PPh yang dibayar atau PPh pasal 28A. Jadi kita di nomor 11 ini kita memilih antara kedua pilihan tersebut dan memberikan tanda silang atau huruf X pada pilihan yang kita pilih, karena data perpajakan kita dan perhitungannya itu diperhitungkan dengan pajak karena kita mengisi bagi yang 11B, jadi kita lewati saja. Kemudian kita akan mengisi lampiran induk SPT 1771 bagian yang kedua, yaitu bagian yang M mengenai asuransi PPh pasal 25 tahun berjalan, dan bagian F mengenai PPh final dan penghasilan bukan objek pajak. Nah, untuk E sendiri itu terdapat E nomor 14 yang terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian A itu mengenai penghasilan yang menjadi dasar hitungan asuransi. Nah, nominal ini didapat dari penghasilan teratur sebagai dasar perhitungan angsuran yang berdasarkan pada data pajak di makalah atau perhitungan data pajak yang sudah kita hitung. Bagian E mengenai perhitungan asuransi PPh 25 bulanan untuk tahun pajak 2024 senilai 4.869.000.000 kita isi di kolom 14A. Kemudian yang B mengenai kompensasi, kemudian yang B mengenai kompensasi kerugian fiskal yang diisi dari lampiran khusus A jumlah kolom 9. Karena kita tidak mengisi lampiran khusus 2A, maka kita lewati saja. Untuk kolom 14B ini kemudian yang C mengenai penghasilan kena pajak. Nah, untuk penghasilan kena pajak itu didapat dari perhitungan pengurangan 14A dikurang 14B, yaitu penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran dikurang dengan kompensasi kerugian fiskal menghasilkan nilai 4.869.000.000.
Kemudian yang bagian D yaitu PPh yang terutang yang diambil dari tarif PPh dari bagian B nomor 4. 14C maka menghasilkan nilai Rp806.513.440. Kita isi di kolom D. Nah, nominal ini itu berdasarkan tadi yang sudah kita hitung di tarif PPh bagian B nomor 4. Kemudian untuk yang E yaitu mengenai kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termaksud dalam angka 14A yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Nah, untuk 14E ini dapat dari total kredit pajak tahun 2024 bagian PPh 22 dan PPh 20 yang sudah kita hitung dan sudah tertera di makalah pajak kita yaitu 35 juta. Ini didapat dari PPh 2 menghasilkan nominal 35 juta dan PPh 23 menghasilkan nominal 30 juta dan PPh 23 menghasilkan 5 juta. Maka kita jumlahkan keduanya menghasilkan nilai 35 juta yang akan diisi pada kolom 14E. Kemudian yang F yaitu PPh yang harus dibayar sendiri. Di sini untuk 14F ini didapat dari perhitungan pengurangan 14D dikurang 14E, yaitu PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termaksud dalam angka 14A yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain sehingga menghasilkan nominal Rp830.513.440. Dan untuk 14G mengenai PPh pasal 25 yang didapat dari perhitungan 1 dibagi 12 dikali 14F berarti 1 dibagi 12 dikali 800.513.440 rupiah menghasilkan nilai 69.209.453 rupiah. Kita tuliskan di kolom 14G. Kemudian untuk bagian F yaitu terdapat nomor 15. Nah, nomor 15 ini terbagi menjadi dua bagian yaitu PPh final yang diisi dari formulir 1771 bagian 4 atau lampiran 4 pada jumlah bagian A nomor kolom 5. Nah, untuk 15A ini itu kita lewati saja karena kita tidak mengisinya atau tidak kita hitung. Kemudian untuk 15B itu mengenai penghasilan yang tidak termaksud objek pajak atau penghasilan bruto yang diisi berdasarkan dari lampiran formulir 1771 bagian 4 atau bagian 4 atau lampiran 4 yang mengenai jumlah bagian kolom bagian B kolom 3. Nah, ini kita lewati saja. Selanjutnya kita akan mengisi bagian G mengenai pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa dan H mengenai lampiran. Nah, untuk bagian G sendiri itu terdapat nomor 16 yang terdiri dari A dan B. Jadi di bagian atau di kolom G ini kita akan memilih opsi antara A dan B memberikan tanda silang atau huruf X di kolom yang akan kita pilih. Nah, untuk opsi atau pilihan itu yang pertama atau yang mengenai adanya transaksi dalam hubungan istimewa dan transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country atau wajib melampirkan lampiran khusus 3A.
3A strip 1 dan 3A strip 2 atau bagian 2 buku petunjuk pengisian SPT, dan yang bagian B yaitu mengenai tidak adanya transaksi dalam hubungan istimewa dan atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara atau negara tax haven country. Nah, karena dari data perhitungan dan data SPT kita tidak terdapat transaksi hubungan istimewa, maka yang kita pilih yaitu opsi yang 16B, sehingga pada kolom atau kotak 16B kita memberikan silang atau huruf X. Kemudian yang kita masuk ke bagian atau kolom H mengenai lampiran. Nah, di kolom H ini terdapat nomor 17 yang sisi selain lampiran-lampiran 17. Bagian 1 atau lampiran 1, 1771 bagian 2, 1771 bagian 3, dan seterusnya hingga 1771 bagian 6. Bersama ini kita lampirkan mengenai. Nah, di sini itu terdapat beberapa opsi. Maksud dari lampiran ini atau bagian yang H itu yaitu selain kita melampirkan SPT yang sudah kita buat, kita juga perlu melampirkan data-data atau laporan yang kita punya. Nah, di sini kita untuk perusahaan kita melampirkan mengenai surat setoran pajak nomor ketiga PPh pasal 25, kemudian laporan keuangan dan transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Jadi kita pilih ketiga opsi tersebut dan memberikan huruf X atau tanda silang pada kolom A, B, dan C. Selanjutnya tahap terakhir dari pengisian SPT induk yaitu pernyataan. Pernyataan di sini itu berisi mengenai tanggung jawab kita sebagai wajib pajak dalam pengisian SPT 1771 dengan benar, lengkap, jelas, dan jujur. Di sini terdapat kolom atau kotak yang perlu kita isi, yaitu pertama di sini ada kolom atau kotak yang A wajib pajak dalam dan kolom B yaitu kuasa. Nah, di sini kita memilih antara wajib pajak atau kuasa. Karena kita mengisinya dengan wajib pajak, maka kita memberikan tanda X atau simbol silang pada kolom atau kotak bagian A. Kemudian untuk yang bagian C itu berisikan tempat. Nah, tempat di sini dimaksud dari yaitu tempat untuk perusahaan kita, yaitu terletak di wilayah Kota Jakarta. Kemudian untuk yang D yaitu berisi tanggal, bulan, dan tahun. Kita mengisi pada tanggal 29 April tahun 2024. Dan di sini kita juga terdapat tanda tangan dan cap perusahaan. Kemudian yang E dan F kita mengisi nama lengkap, pengurus dan kuasa serta NPWP sesuai data perusahaan yang kita punya, sehingga untuk pengisian SPT 1771 bagian induk sudah terisi semua dan sudah selesai, sehingga sudah siap dipertanggungjawabkan dan dibayar sesuai dengan nominal yang harus kita bayar.